Pernahkah Anda mendengar kisah seorang nelayan tua yang nekat meminta kekayaan kepada penjaga laut? Pak Sudir, seorang nelayan miskin dari pesisir Laut Selatan, terjebak dalam pilihan sulit setelah membuat kesepakatan dengan sosok misterius di tengah laut. Kekayaan yang ia dapatkan ternyata membawa konsekuensi besar yang mengancam keluarganya. Bagaimana Pak Sudir menghadapi dilema ini dan apakah ia mampu menebus kesalahannya? Sebelum kita mulai cerita selengkapnya, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova agar Anda terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga semua pendengar cerita ini mendapatkan pahala, rezeki yang lancar, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Mimpi di tengah gelombang. Di sebuah desa kecil di pesisir Laut Selatan, hidup seorang nelayan tua bernama Pak Sudir. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Dengan tubuh yang mulai rapuh dimakan waktu. Meski begitu, ia tetap berusaha keras melaut setiap hari untuk menghidupi keluarganya. Namun, akhir-akhir ini, hasil tangkapannya semakin sedikit. Jala yang ia lempar sering kembali kosong. Hanya membawa rumput laut atau beberapa ikan kecil yang nyaris tak bernilai. Desa itu memang telah lama dikenal sebagai tempat penuh misteri, dengan legenda tentang penguasa laut yang sering diceritakan turun-temurun. Pak Sudir tinggal bersama istrinya, Bu Sarmi, dan cucunya, Dira, yang baru berusia 7 tahun. Anak satu-satunya telah meninggal akibat sakit, meninggalkan Dira dalam pengasuhan mereka. Kemiskinan kian mencekik, membuat mereka harus sering menahan lapar. Suatu malam, ketika Dira memintanya membeli sepatu baru untuk sekolah, Pak Sudir hanya bisa terdiam, tak sanggup menjawab. Hatinya terasa hancur melihat air mata cucunya. Dalam keputusasaan, ia mengangkat pandangan ke langit malam, memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar. Malam itu, ia tertidur di bel-bel kayu di depan rumahnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah laut, dikelilingi gelombang tinggi yang bergemuruh. Tiba-tiba, air laut menjadi tenang, dan dari kedalaman muncul seorang wanita berwajah cantik dengan ekor ikan yang bersinar seperti pelangi. Wanita itu memanggil namanya dengan suara lembut. Tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Pak Sudir, jika kau ingin hidupmu berubah, datanglah padaku, katanya sambil tersenyum penuh arti. Pak Sudir terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Meskipun udara malam terasa dingin, ia merasa bingung dan takut sekaligus. Mimpi itu terasa sangat nyata. Ia mencoba mengingat-ingat cerita yang pernah didengarnya tentang Putri Duyung Laut Selatan. Orang-orang berkata, siapapun yang berurusan dengannya akan mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi harus siap menghadapi konsekuensinya. Keesokan harinya, Pak Sudir menceritakan mimpinya kepada Bu Sarmi. Namun, istrinya memintanya untuk melupakan hal itu. Jangan main-main dengan laut, Pak. Kita sudah hidup di sini bertahun-tahun tanpa gangguan. Jangan cari masalah, katanya tegas. Tetapi mimpi itu terus menghantui pikiran Pak Sudir. Wajah cantik Putri Duyung itu, suara lembutnya, dan tawaran yang menggoda seolah memanggilnya untuk bertindak. Hari-hari berikutnya, Pak Sudir melaut seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang ke mimpi itu. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di laut. Suatu malam, saat ombak mulai tenang dan bulan purnama menerangi laut, ia berdiri di tepi pantai, menatap ke cakrawala. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini saatnya ia menerima tawaran sang putri? Bagian 2, Jejak di Tengah Buih. Tekad Pak Sudir semakin bulat untuk menyelidiki mimpi itu. Ia memutuskan untuk bertanya kepada sesepuh desa, Pak Karto, yang dikenal memahami banyak legenda lokal. Pak Karto adalah seorang nelayan tua yang sudah berhenti melaut, tetapi ia masih menyimpan cerita-cerita tentang misteri Laut Selatan. Pak Sudir mendatanginya di rumah kecilnya yang terletak di ujung desa, membawa seikat ikan hasil tangkapan sebagai tanda hormat. Pak Karto menerima kedatangan Pak Sudir dengan senyum tipis, meskipun matanya menyiratkan rasa penasaran. Setelah berbasa-basi, Pak Sudir menceritakan mimpinya. Ekspresi Pak Karto berubah serius. Putri Duyung, ya? Kau tahu, dia bukan sekadar cerita. Banyak yang percaya dia ada, tapi berurusan dengannya itu bukan perkara mudah. Dia bisa memberi apa yang kau inginkan, tapi harganya mahal, ujar Pak Karto sambil menyalakan pipa tembakaunya. Pak Karto melanjutkan ceritanya tentang beberapa nelayan yang pernah mengaku bertemu dengan Putri Duyung.
Ada yang mendapat kekayaan melimpah, tetapi hidup mereka berakhir tragis. Ada pula yang kehilangan akal setelah mendengar bisikan sang putri. Laut ini punya aturan. Sudir, kalau kau mengambil lebih dari yang seharusnya, laut akan menuntut balik. Kau yakin ingin melanjutkan ini? Tanya Pak Karto dengan nada penuh peringatan. Namun, keputusasaan Pak Sudir mengalahkan ketakutannya. Ia memohon kepada Pak Karto untuk memberitahunya cara memanggil Putri Duyung. Akhirnya, dengan enggan, Pak Karto memberitahu sebuah ritual kuno yang harus dilakukan saat bulan purnama. Bawalah sesaji berupa bunga melati, beras kuning, dan kendi berisi air laut. Pergilah ke tengah laut, lalu bacakan mantra ini, katanya sambil menyerahkan secari kertas dengan tulisan tangan. Malam itu, Pak Sudir mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk ritual. Ia mengumpulkan bunga melati dari kebun tetangga, membeli beras kuning dari pasar, dan mengisi kendi dengan air laut. Istrinya, Bu Sarmi, menangis dan memohon agar ia menghentikan niatnya. "Pak, jangan bermain-main dengan kekuatan yang tidak kau mengerti," katanya sambil memegang tangan suaminya. Namun, Pak Sudir melepaskan pegangan itu dengan lembut. "Aku melakukan ini untuk kita semua, Bu. Demi masa depan Dira," jawabnya lirih. Saat malam tiba, bulan purnama muncul dengan megah di langit. Pak Sudir menaiki perahunya, membawa sesaji dan mantra yang diberikan oleh Pak Karto. Dengan hati berdebar, ia mendayung menuju tempat yang tenang di tengah laut. Angin dingin menerpa wajahnya, dan suara ombak terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Pak Sudir menatap sekeliling, merasa seolah sedang diawasi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia sedang membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya? Pak Sudir tiba di tengah laut ketika bulan purnama memantulkan sinarnya di air, menciptakan suasana yang tenang tetapi misterius. Ia memulai ritual yang telah diajarkan oleh Pak Karto, dengan hati berdebar-debar. Saat ia selesai membaca mantra, air laut di sekitarnya mulai bergelombang, membentuk pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok wanita dengan tubuh yang bercahaya. Wanita itu tidak memiliki ekor seperti dalam cerita, tetapi penampilannya memancarkan aura yang memukau dan membuat Pak Sudir terpaku. Wanita itu berbicara dengan suara lembut tetapi penuh kewibawaan. "Apa yang kau cari, Pak Sudir, sehingga kau memanggilku malam ini?" tanyanya. Dengan gugup, Pak Sudir menjawab, "Aku memohon rezeki agar keluargaku bisa hidup lebih baik. Kami telah berjuang keras, tetapi laut tidak lagi memberi kami cukup untuk bertahan hidup." Wanita itu mengangguk perlahan. Matanya memancarkan rasa iba, tetapi juga menyimpan kekuatan yang tidak bisa ditebak. "Aku bisa membantumu," katanya. "Tapi ingat, setiap permintaan selalu memiliki tanggung jawab. Apapun yang aku berikan, kau harus menjaga keseimbangan alam ini. Jika tidak, kau akan menghadapi akibatnya." Pak Sudir terdiam sejenak, memikirkan kata-kata itu. Namun, keputusasaan membuatnya mengangguk tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. "Aku akan menjaga keseimbangan itu. Tolong bantu aku," katanya dengan suara lirih. Wanita itu mengangkat tangannya, dan dari dasar laut, muncul jala yang dipenuhi ikan segar. "Ini adalah awal dari rezekimu. Tapi ingat, laut memiliki batas. Jangan mengambil lebih dari yang kau butuhkan," katanya sebelum menghilang perlahan ke dalam air. Pak Sudir merasa lega tetapi juga bingung. Ia bertanya-tanya apakah keputusan ini benar. Saat ia kembali ke rumah, hasil tangkapannya membuat seluruh keluarganya bersyukur. Tetapi di dalam hati, Pak Sudir merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya. Kehidupan Pak Sudir mulai berubah sejak malam itu. Tangkapannya semakin melimpah, dan ia menjadi sosok yang disegani di desa. Banyak yang memuji kerja kerasnya, tetapi beberapa warga desa mulai memperhatikan bahwa ia sering melaut hingga jauh ke tengah, mengambil ikan lebih banyak dari biasanya. "Hati-hati, Pak Sudir," kata seorang tetangga suatu hari. "Laut ini bisa memberi, tetapi juga bisa mengambil." Namun, Pak Sudir mengabaikan nasihat itu, terlalu terpikat oleh keberhasilan yang kini ia nikmati. Lambat laun, hasil tangkapan yang melimpah mulai memudar. Jala yang ia bawa pulang kembali kosong, seperti sebelum pertemuannya dengan wanita dari laut. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang gelombang besar dan suara wanita itu yang mengingatkannya untuk menjaga keseimbangan. Pak Sudir mulai merasa cemas.
Ia menyadari bahwa ia telah melampaui batas yang telah disepakati. Puncak masalah terjadi ketika badai besar menghantam desa. Ombak tinggi menghancurkan beberapa perahu nelayan di pantai. Pak Sudir merasa bahwa ini adalah peringatan, tetapi ia masih belum memahami apa yang harus dilakukan. Saat ia berusaha memperbaiki perahunya yang rusak, ia mendengar suara lembut di tengah malam, seolah memanggil namanya. Pak Sudir merasa waktu sudah habis. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat pertemuan di tengah laut, berharap bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Dengan perasaan takut dan penyesalan, ia mendayung perahunya ke tempat yang dulu menjadi saksi pertemuannya dengan wanita misterius itu. Ketika ia tiba di sana, laut kembali bergolak, dan wanita itu muncul lagi. Kali ini, ekspresinya tidak lagi lembut. "Kau telah melanggar janji," katanya. "Laut tidak lagi seimbang karena keserakahanmu." Pak Sudir berlutut, memohon pengampunan. Ia berjanji akan memperbaiki semua kesalahannya. "Berikan aku satu kesempatan lagi," katanya dengan penuh penyesalan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan memberimu waktu untuk menebus kesalahanmu. Kembalikan apa yang telah kau ambil lebih dari yang seharusnya, dan jangan pernah ulangi kesalahan ini." Pak Sudir mengangguk dengan rasa syukur, bertekad untuk menebus semuanya demi keluarganya. Pak Sudir kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Permintaan wanita dari laut itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, mengembalikan semua yang telah ia ambil lebih dari yang dibutuhkan. Di satu sisi, ia merasa bersalah telah mengabaikan peringatan awal, tetapi di sisi lain, keluarganya kini bergantung pada kekayaan itu. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan apa yang sudah menjadi sandaran hidup mereka? Di rumah, Bu Sarmi menyambutnya dengan wajah penuh kecemasan. "Pak, kau terlihat gelisah. Apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Pak Sudir tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk istrinya erat, merasakan hangatnya cinta yang telah menemani hidupnya selama ini. "Aku telah salah, Bu," ujarnya akhirnya. "Aku terlalu tamak. Sekarang aku harus menebus semuanya." Malam itu, Pak Sudir mengumpulkan keluarganya. Ia menceritakan semuanya, termasuk pertemuannya dengan wanita dari laut dan kesepakatan yang telah ia buat. Bu Sarmi dan Dira mendengarkan dengan air mata berlinang. "Kekayaan itu tidak sebanding dengan keselamatan kita," kata Bu Sarmi sambil menggenggam tangan suaminya. "Kembalikan semuanya, Pak. Kita bisa hidup sederhana seperti dulu, asalkan kita tetap bersama." Dengan dukungan keluarganya, Pak Sudir merasa lebih ringan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Meski sulit, ia mulai mengumpulkan semua harta yang telah ia dapatkan dari hasil melaut, emas, perhiasan, bahkan peralatan baru yang ia beli. Semua itu dimasukkan ke dalam beberapa karung besar untuk dibawa kembali ke laut. Di malam yang sunyi, Pak Sudir berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum berangkat. Ia bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat, tidak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk desa dan laut yang telah memberinya kehidupan selama ini. Pak Sudir mendayung perahunya ke tengah laut, membawa semua karung yang berisi harta kekayaan yang pernah ia terima. Angin malam terasa dingin menusuk kulitnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan keberanian. Ia tiba di lokasi di mana ia pertama kali bertemu wanita dari laut itu. Kali ini, suasana laut tampak lebih tenang, seolah menunggu kedatangannya. Ia memanggil wanita itu dengan penuh penghormatan. Tidak lama, air laut bergelombang perlahan, dan wanita itu muncul kembali. Wajahnya masih memancarkan aura misterius, tetapi tatapannya lebih lembut dibanding sebelumnya. "Kau datang untuk menepati janjimu?" tanyanya. Pak Sudir mengangguk dan menjawab, "Aku telah membawa semua yang telah aku ambil lebih dari yang kubutuhkan. Aku ingin memperbaiki kesalahanku." Satu persatu, Pak Sudir melemparkan karung-karung itu ke dalam laut. Suara benda-benda berat yang tenggelam ke dasar laut menggema di malam itu, seperti simbol dari beban yang akhirnya ia lepaskan. Setelah selesai, ia menatap wanita itu dengan penuh harapan. "Aku telah menyerahkan semuanya. Tolong izinkan aku dan keluargaku hidup damai," katanya. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Ombak yang tenang perlahan berubah menjadi bercahaya, seolah menyampaikan rasa lega dari laut. Janji telah ditepati, dan laut telah menerima kembali apa yang menjadi miliknya, kata wanita itu. Hiduplah dengan bijaksana dan ingatlah bahwa keseimbangan alam adalah segalanya. Setelah wanita itu menghilang, laut kembali tenang.
Pak Sudir merasa seolah beban berat yang selama ini menghimpitnya telah terangkat. Ia mendayung perahunya kembali ke pantai dengan hati yang ringan dan penuh rasa syukur. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar yang hangat, seolah menyambut kehidupan baru bagi keluarga Pak Sudir. Ketika ia tiba di rumah, Dira berlari menyambutnya dengan senyum lebar. Demam yang sebelumnya membuatnya terbaring kini telah hilang. Bu Sarmi pun terlihat lebih cerah, dengan mata yang berbinar penuh harapan. "Kau telah melakukan hal yang benar, Pak," katanya sambil memeluk suaminya. Meski kini mereka kembali hidup sederhana, keluarga itu merasa lebih bahagia. Pak Sudir melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan, tetapi ia hanya mengambil hasil laut secukupnya. Ia juga menjadi sosok yang dihormati di desa, sering mengingatkan warga lain untuk menjaga keseimbangan alam. Laut ini bukan hanya milik kita, tetapi juga rumah bagi banyak kehidupan. Jika kita menjaganya, laut akan menjaga kita, katanya dalam sebuah pertemuan desa. Nama Pak Sudir menjadi cerita inspiratif di desa itu. Anak-anak sering mendengar kisah tentang keberaniannya dalam menebus kesalahan. Dira tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, sering membantu kakeknya melaut atau berkebun bersama neneknya. Keluarga itu hidup dalam damai, meskipun dengan keterbatasan. Di suatu senja, ketika Pak Sudir duduk di pantai sambil memandang cakrawala, ia merasa lega. Ombak yang berlari ke pantai seperti menyampaikan pesan bahwa ia telah diterima kembali oleh laut. Meski ia tidak lagi melihat wanita dari laut itu, ia tahu bahwa pengalamannya telah memberikan pelajaran berharga. Kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan kedamaian hati dan cinta keluarga.